Oke, rekan-rekan, saya kira kita kurang lebih sudah berkumpul semua. Hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang baru, yaitu pembelajar yang unggul, dan kita akan lebih latihan ya hari ini, dan waktu kita akan sampai 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan, Jumat adalah deadline-nya ya. Nah, saya sekarang berbicara tidak sekedar sebagai DPA kalian, tetapi saya akan berbicara sebagai Ketua Pusat Studi Ignatian yang memiliki sebuah jurnal yang salah satu kolomnya itu bisa diisi oleh mahasiswa-mahasiswi ya. Nah, saya akan memberikan sebuah tantangan kepada kalian dalam waktu 3 minggu. Jadi Jumat ini, Jumat depan, Jumat depannya lagi ya. Saya akan meminta kalian untuk menulis sebuah karangan pendek 750 kata ya. Tidak panjang-panjang. Hanya 750 kata. Minimal. Bisa lebih panjang dari itu ya, kalau ide kalian mengalir dengan sangat deras dan kalian tidak bisa memotongnya lagi. Lalu tema yang akan kita angkat teman-teman adalah tentang pengalaman kalian pembelajaran daring selama pandemi. Lalu kemungkinan kedua adalah pengalaman kalian terpapar COVID ya. Jadi Bruder Okto ya, kamu bisa sharing pengalaman terpapar COVID ya. Jadi ada 2 tema yang saya tawarkan kepada kalian. Nah, saya akan tanya ke Bruder Marianus dulu ya. Oke, Bruder, kira-kira pengalaman terpapar COVID apa yang menarik untuk diceritakan ya, Bruder? Saya terpapar COVID itu 2 kali. 2 kali? Wah, ini ceritanya harus menarik nih ya. Jadi sumber COVID dalam komunitas itu saya. Oke. Karena saya selalu yang mahar. Iya, selalu di depan ya. Iya, selalu di depan. Dalam terpapar COVID ya. Iya. Oke, kira-kira Bruder, kalau saya memberi sebuah tema tentang pengalaman terpapar COVID, kira-kira yang sudah Bruder bayangkan, kira-kira mau nulis apa aja? Nah, kalau saya sih selama masuk COVID ini kan, ya awalnya tergoda untuk tidak mengikuti kuliah. Oke. Tergoda untuk tidak mengikuti kuliah, tetapi saya merasa bahwa ini sakitnya, kecuali saya sakitnya tidak bisa bangun, baru oke lah saya tidak bisa ikut kuliah. Tetapi karena saya masih bisa bangun dan masih bisa berbicara, saya berusaha untuk ikut kuliah. Jadi kayak pengalaman roh jahat roh baik gitulah. Oke ya, jadi discernment, diskresi ya. Diskresi ya. Nah, oke, jadi saya potong dulu ya, Bruder ya. Jadi teman-teman, nanti seberapapun juga pengetahuan kamu tentang spiritual Ignatian yang sudah kita obrolin juga di kelas ya, misalnya diskresi, nanti termasuk kata yang bisa kalian inklusikan dalam tulisan kalian ya, karena ini adalah jurnal Ignatian ya, terutama yang mengangkat isu-isu pendidikan. Maka nanti kalau Pak Bruder bisa menghubungkan juga ya pengalaman COVID, lalu bagian menjadi mahasiswa, lalu ada diskresinya, itu akan sangat sangat komplit ya, Bruder ya. Dan saya nggak yakin sih 750 kata mungkin tidak cukup ya untuk menceritakan itu semua. Lalu yang penting ini ya, nanti teman-teman, terutama kalau kalian juga punya pengalaman serupa, pernah terpapar COVID, kalian tidak perlu cerita ya,
COVID pertama kali ditemukan di Wuhan dan macam-macam ya. Itu kita semua udah tahu ya. Jadi jangan ceritakan lagi ya. Mungkin cuman perlu disebut aja ya COVID. Mungkin di kalimat pertama yaitu ya coronavirus yang apa ya? Pokoknya terjemahannya atau kepanjangannya dalam bahasa Inggris ya. Tapi setelah itu langsung aja ya ke pengalaman kamu ya. Sebagai seorang mahasiswa yang mengalami COVID atau kamu pernah isoman tapi di luar rumah nggak? Pernah di Santikara, Om. Misalnya itu juga bisa diangkat ya. Pengalaman isoman kalau di Omi saya kira kamu dirawat toh sama teman-teman tidak di kolam renang. Ya. Ya paling disingkiri dikit ya. Oke, itu Bruder Marianus. Kira-kira ada gambaran? Ada. Ya, menurut saya kita butuh cerita yang pernah terjangkit COVID ya. Saya akan sangat memperhitungkan. Lalu sebagian dari kalian, saya kira pengalaman kalian kuliah daring ya, struggle-nya apa, lalu apa, mungkin ya harapan kalian ya, terutama ketika ada wacana dan sekarang ini sudah diberlakukan di beberapa kelas ya, yaitu kelas hybrid ya. Kalau kalian mau menyinggung itu juga boleh ya. Oke, kalau Yohanes Maria Vianney ketularan kamu juga atau sehat? Bruder. Saya masih sehat, Romo. Oke, masih sehat ya. Kira-kira kalau kamu diminta cerita pengalaman ini kuliah daring, apa sih yang kira-kira ingin kamu tulis? Misalnya kamu diberi kesempatan untuk ya nulis-nulis sekitar 750 kata sampai mungkin 1000 begitu. Kalau saya paling yang pertama itu apa ya? Karena ini pengalaman pertama, bukan ya pengalaman pertama sih, karena biasanya kan kalau dulu kuliahnya offline, maksudnya waktu di UPN itu kan masih offline lah. Itu sekarang masuk masa pandemi jadi kuliahnya harus online, jadi itu salah satu pengalaman pertama, juga sekaligus belajar apa namanya ya, sama kayak Bruder Marianus ada struggle ya, juga belajar berjuang, terus harus belajar melawan malas kalau kuliahnya itu siang-siang, jam-jam lapar, jam-jam ngantuk itu loh. Oke, padahal saya semester ini hampir setiap hari ya, jam 4 sampai jam 6 sore ya ngajar ya. Bertemu dengan kemalasan-kemalasan kalian guys. Di manakah tempat kerajinan saya di tengah-tengah kemalasan kalian ya. Oke, Mbak Clara. Wah, nama kamu itu mengundang saya untuk selalu memanggil kamu ya, Mbak Clara ya. Nama terakhirmu itu loh. Itu nama yang unik sekali ya. Itu mengingatkan saya pada seorang gelandang Italia ya. Dia pernah bergabung dengan klub Juventus. Gianluca Sambrota ya. Mbak Clara Gambar Kota ya. Gamba Korta ya. Ya, Mbak Clara, kira-kira kamu belum terpapar COVID kan, Mbak Clara? Kemarin sempat gejala sih, Romo. Oke, terus negatif ternyata? Atau pernah positif? Enggak swab. Oh, enggak swab. Iya. Atau sekarang ini banyak yang antigen di rumah sendiri ya. Biar kalau ketahuan positif lalu langsung isoman. Sehingga peduli lindunginya masih bersih ya. Dari tanda merah ya. Oke, kalau pengalaman gejala ada yang bisa diceritakan atau kamu Mbak Clara lebih memilih pengalaman kuliah daring Mbak Clara kalau kamu diminta memilih salah satu ya. Jadi jangan milih dua-duanya ya, kecuali memang Bruder Marianus ya. Di tengah-tengah masa isoman atau perawatan memang harus kuliah ya.
Itu mudah-mudahan nanti tidak kesulitan ya, Bruder ya, untuk melihat kira-kira porsinya seberapa banyak ya dalam tulisannya. Kalau Mbak Clara kira-kira kalau kuliah daring ada yang menarik nggak sih Mbak untuk diceritakan kepada khalayak yang lebih luas gitu? Kuliah daring ada, Romo. Apa kira-kira Mbak Clara? Ini kita brainstorming ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti sambil lihat-lihat yo cerita temanku kok begini ya, menarik juga ya. Saya juga punya pengalaman ya. Jadi ini yang sering kita lakukan ya, semacam FGD gitu ya, focus group discussion. Lalu setelah itu nulis sendiri-sendiri ya. Tidak nulis bareng-bareng juga ya. Apa Mbak kira-kira yang menarik untuk diceritakan ya? Jadi kan saya itu 2 minggu di Jogja, 2 minggu, kurang lebihnya 2 minggu di rumah. Nah, jadi kalau misalnya pas kuliahnya itu posisi di rumah, itu kan nggak ada wifi di rumah. Jadi satunya pakai laptop, nah itu pakai wifi tetangga yang apa ya? Secara kebetulan tuh masih sampai rumah gitu, Romo. Terus satunya, iya Romo. Dan nggak ada passwordnya, jadi kamu bisa mengakses. Ada, bisa nyambung Romo. Nah, jadi wifi buat sambung laptop, terus satunya pakai HP. Nah, jadi pakai 2 Zoom. Nah, satunya yang di laptop, Zoom di laptop itu buat ngeliat kayak share screen gitu biar lebih jelas. Soalnya kalau lihat di HP matanya sakit gitu Romo. Terus sedangkan Zoom di HP itu buat speaker kalau misalnya disuruh unmute, suruh mute gitu, unmute gitu. Nah, terus pengalaman lagi yang pas kuliah daring itu kan pas kita dikasih tugas sama dosen, nah itu kan harus harus pinter-pinter bagi waktu sama bagi mengatur diri gitu, mau milih ngerjain tugasnya secepat mungkin, maksudnya ngerjain tugas dari dosen dulu, atau malah kadang tuh nyeleweng main HP, belandang-belandang kayak ngeliat IG, TikTok, dan lain sebagainya gitu, Romo. Oke ya, nanti misalnya waktu kamu ngambil internet dari tetangga nggak perlu diceritakan ya Mbak Clara ya. Nanti jadi aib ya. Tetapi langsung aja ya, misalnya kamu bisa cerita ya dari tempat tinggal kamu ya, misalnya akses internet gimana gitu ya, tapi somehow kamu bisa dapat akses itu ya, lalu pakai 2 HP ya, 1 HP 1 laptop ya. Kelihatannya kita belum pernah mendengar cerita itu sih. Jadi sebenarnya teman-teman sudah ada beberapa cerita ya dari kakak-kakak kelas kalian yang semester 8 sekarang ini ya, yang sudah pernah dimuat di jurnal itu juga. Saya sengaja memang mengajak kalian, terutama yang semester awal ya, bahwa anak pendidikan itu nggak bisa disepelekan ya. Kita bisa nulis, kita bisa buat sesuatu lah ya. Kita tidak sekecil kampus kita ya, kita lebih besar daripada kampus 5 ya. Oke, kira-kira Mbak Clara, bagian cerita mana yang ingin kamu angkat Mbak Clara? Yang menurut kamu akan menarik buat orang? Yang pas kelas daring, Romo. Oke, yang pas daring ya. Nanti bisa juga ya. Kamu sekarang ini juga 2 minggu di kos, 2 minggu di rumah gitu. Ya, itu juga bisa menarik ya Mbak Clara ya untuk diceritakan ya. Karena rumah kamu relatif, kamu naik sepeda motor atau jalan kaki dari Jogja ke rumah kamu? Naik kereta, Romo. Oh, naik kereta. Oh, nggak naik sepeda motor toh? Enggak, belum berani. Oke ya. Misalnya itu juga sesuatu yang menarik ya, Mbak Clara ya.
Oke, teman-teman, sambil kalian pikir-pikir, kira-kira saya mau ngangkat kisah apa ya? Oke, mari kita lihat yang bagian ini yang bisa di-sharingkan ya. Nah, ini salah satu cuplikan dari film Freedom Writers yang saya senang banget karena ada sesi orang membuka diary-nya ya dan diceritakan. Nah, ini adalah salah satu kisah yang menarik dari diary-diary siswa-siswi. I watched my mother being half beaten to death and watched as blood and tears streamed down her face. I was useless and scared and furious at the same time. Felt the sting of the belt on my back and my legs. One time, he couldn't pay the rent, and that night stopped us on the street and pointed to the concrete. He said, "Pick a spot." Selalu ya, kita tidak punya banyak ruang untuk bercerita, maka kita perlu memilih ya bagian kisah yang segera menarik perhatian pendengar atau pembaca ya, atau penonton. The real shit right here. Nobody jumps down. Gotta practice. This got power. You shoot it, it's like when they come, all they see is a dead body, a gun, and a nigga. They take me to juvenile hall. Tonight was the scariest. They banging on the wall, going up to gang signs, yelling out when they run, I cried my first life. I never let nobody know that. Every day I worry, when will I be free? Oke, itu adalah salah satu kisah siswa yang setelah gurunya meminta dia untuk menulis dalam diary, dia cerita bahwa ketika kecil dia punya teman yang membawa sebuah pistol, dikira belum on pistolnya ya, tetapi ketika dicoba ternyata itu membunuh temannya sendiri. Dan dia berada di TKP ya, dia bukan pelakunya, tetapi dia menanggung karena dia tidak mau meninggalkan jenazah temannya itu ya, sehingga dia masuk ke penjara anak-anak atau remaja. Oke, setelah Mbak Clara pengen siapa yang melanjutkan Mbak Clara? Ada banyak orang di sini yang ada di layar. Juga beberapa yang ada di kelas yang sudah ada videonya juga. Mbak Clara pengen siapa? Maria Agusita. Oke, Mbak Maria Agusita ya. Mbak Maria Agusita ini tersesat di grup B, teman-teman. Ya, baru hari ini Mbak Maria Agusita itu officially gabung grup C ya. Kok segitu lama kamu tersesat, Mbak? Kamu ku cari-cari ya, ku cari wajahmu, Mbak Maria Agusita. Oke, Mbak Maria Agusita, yuk. Kamu kok background-nya mirip tempat saya ya? Yuk, Mbak Maria Agusita. Kira-kira ada cerita apa yang menarik, Mbak Maria Agusita? Kalau saya menawarkan dua tema untuk tulisan kalian. Yang pertama adalah pengalaman terpapar COVID-19. Lalu yang kedua adalah pengalaman kelas daring. Pengalaman kelas daring sih. Oke, apa sih yang menarik Mbak Maria Agusita? Selain dosen-dosennya yang keren, itu nggak perlu disebut sih dalam tulisan ya.
Kira-kira pengalaman apa yang menurut kamu bisa dibagikan pada khalayak yang lebih luas? Kalau pengalaman soal daring itu mungkin kalau bagi saya kurang menarik. Soalnya kalau kayak ada tugas gitu kan secara daring itu kayak sulit memahami gitu. Terus? Mungkin ada sisi baiknya, ada sisi yang buruknya gitu. Kalau di sisi baiknya mungkin sisi baiknya apa? Atau mau dilanjutkan dengan Mbak Roberta Wayaherin? Daripada membisik-bisik pada Mbak Maria Agusita, kamu mengganggu Mbak Maria Agusita yang mau ngomong ya dengan bisik-bisik tetangganya ya. Yuk langsung aja Mbak Roberta Wayaherin, langsung. Ya Romo, kalau dari saya itu bangun cepat untuk ikut Zoom pagi Romo gitu. Oke, ya. Maunya kelas mulai jam berapa sih, Mbak? jam 7. Iya, jam 7 itu di Jogja sudah siang ya. Oke, teman-teman, salah satu kosakata yang bisa kalian gunakan agar pembicaraan kalian tidak terlalu sempit ya adalah tidak sedikit loh para guru, dosen, sekolah itu merasa bahwa masa pandemi ini adalah learning loss. Ya. Learning loss itu adalah pembelajaran itu kayaknya hilang aja ya bulan-bulannya atau tahun. Nah, apakah seperti itu ya? Nah, nanti kalian bisa cerita ya. Struggle kalian tidak harus selalu kisah bagus ya. Tapi susahnya kalian dari bangun pagi ya, lalu tugas yang bertumpuk-tumpuk dan macam-macam gitu ya, atau ya kiat-kiat kalian ya, bagaimana di tengah segala kesulitan itu kalian bisa survive dan bahkan bisa make a difference ya. Survive itu pokoknya bertahan hidup ya. Kalau make a difference itu nggak sekedar bertahan hidup ya, tapi saya bisa mengembangkan hal-hal yang semula tak terbayangkan bahwa itu bisa saya lakukan kalau pandemi tidak ada ya. Nah, itu ada hal-hal yang ternyata saya termasuk pribadi yang cukup kuat ya. Dosen-dosen itu meskipun mereka membombardir saya dengan tugas-tugas, tapi saya tetap hidup ya. Dan hari Sabtu saya masih bisa ke pantai ya, sambil bawa diktat dosen, baca-baca di situ ya, atau jalan-jalan ke Malioboro sambil mendengarkan rekaman kelasnya Romo Andalas ya, sebagai musik pengiring jalan kaki ya. Nah, gitu. Ya, kita ke Mbak Clara Riber. Mbak Clara, kira-kira pengalaman apa ya Mbak Clara yang bisa menurut kamu menarik dan unik untuk diceritakan Mbak Clara? Sepertinya tidak ada yang menarik ya Romo. Tapi kamu menarik loh Mbak Clara. Yang lain. Masalah COVID, saya belum pernah positif. Puji Tuhan. Ya. Terus mungkin yang bisa saya ceritakan yang paling pengalaman kuliah daring. Tapi ya pengalamannya sama juga dengan teman-teman yang lain. Oke, karena sudah ada 2 tulisan tentang pengalaman selama masa COVID ya, dan bahkan tidak hanya 2 tulisan ya, tapi 4 tulisan yang sudah ada ya. Maka kita harapkan kita tidak melakukan pengulangan terhadap konten yang ditulis ya. Saya akan membagikan kepada kalian nanti jurnal yang sudah memuat tulisan itu, semuanya tulisan anak semester 8 ya.
Maka kalian perlu menunjukkan ya, kalau anak semester 1, semester 2, itu kira-kira apakah ada pengalaman yang istimewa. Oke, karena Mbak Clara merasa pengalamanku apa ya, kayaknya sama aja ya. Mbak Lucia Ari, apakah pengalamannya sama-sama aja ya? Kalau kamu nggak punya sesuatu yang menarik untuk diceritakan, apalagi dituliskan ya, tambah nggak menarik. Iya, mungkin sama aja sih, Mo. Kalau soal COVID, ya puji Tuhan belum pernah positif, tapi karena COVID saya kehilangan bude saya. Bude saya meninggal karena COVID. Jadi ya itu mungkin pengalaman yang sedikit sedih karena kehilangan salah satu orang yang saya sayang lah. Oke, kira-kira ceritanya bisa agak panjang nggak sih Mbak Lucia Ari kalau dituliskan pengalamanmu kehilangan bude itu? Maksudnya ada struggle tertentu yang kamu alami ya? Atau kamu punya pengalaman merawat bude kamu? Atau di sekitar cerita itu apa yang bisa diangkat Mbak Lucia Ari? Mungkin Jang ya dibilang deket sama bude itu enggak, tapi ya deket karena kebetulan Pak D saya sama bude saya itu tidak dikaruniakan keturunan. Jadi kalau sama keponakannya itu kalau lagi ketemu ya sayang gitu. Kadang-kadang malah bude yang suka ngechat saya, gimana kabarnya Dek Lucy, kayak gitu-gitu. Apalagi pas waktu mau kuliah tuh ditanya, gimana kuliahnya, lancar, jadinya di mana, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kenangan-kenangan itu sih, kayak perhatiannya, kasih sayangnya, kayak gitu tuh masih terasa gitu Romo, dan sampai sekarang pun Oke, sambil nunggu Mbak Lucia Ari terkoneksi lagi ya teman-teman. Nanti ada teori sandwich ya teman-teman di dalam penulisan ya. Kalau kalian sandwich saya kira semua pernah lihat ya. Teori sandwich dalam penulisan itu seperti ini ya. Jadi misalnya kalau menggunakan ceritanya Mbak Lucia Ari itu adalah COVID ya. Itu adalah roti bagian atasnya. Lalu di bagian tengahnya itu kuliah daring. Di bagian bawahnya roti lagi, pengalaman COVID lagi ya. Jadi Mbak Lucia Ari, menurut saya cerita kamu menarik, Lucia Ari. Bisa kamu angkat ya sebagai untuk tulisan. Nah, saya mengusulkan kamu memakai teori sandwich ya. Ya, jadi apa? Kamu cerita aja ya, tidak harus cerita itu mulai dari A sampai Z ya, tapi bisa mulai dari Z dulu ya, lalu mundur itu juga kita menyebutnya teori flashback ya. Ini sekalian, siapa tahu kalian nggak ngambil kuliah katekese dan narasi ya, itu yang ngajar saya juga. Jadi misalnya Mbak Lucia Ari cerita aja dari pengalaman, kamu hadir di pemakamannya atau dari jauh Mbak Lucia Ari? Enggak Romo, soalnya waktu itu saya di Jogja, bude tinggalnya di Bekasi. Oke, nah itu bisa juga ya. Jadi settingnya kan pandemi ya. Ada apa? Waktu pemakaman itu ada di Zoom atau di online gitu enggak? Atau kamu hanya mendengar kabar? Enggak Romo, soalnya waktu itu ceritanya bude meninggalnya pagi jam 10-an, terus malamnya langsung dimakamkan, cuman ngelihat foto yang dikirim sama keluarga yang di Bekasi. Oke, jadi pengalaman menerima foto itu juga bisa diceritakan ya, itu kan detail ya. Jadi sebagian keluarga kan misalnya menyaksikan dari jauh dengan apa ya, dengan Zoom. Seperti saya ya sebagai seorang romo, saya beberapa kali memakamkan umat ya lewat Zoom.
Dan bahkan keluarga-keluarga itu nggak bisa mendekat ke makam itu ya, sampai kuburan itu selesai ya. Lalu itu bisa diceritakan ya, misalnya kamu menerima WA atau apa, lalu isi pesannya, lalu ada sebuah gambar yang kamu bisa lihat ya. Lalu setelah itu kamu bisa cerita ya, siapa Bude itu buat kamu ya. Jadi apa? Bahwa mereka pasangan suami istri tanpa anak dalam hidup perkawinan mereka ya. Lalu kamu sebagai salah satu keponakan ya, lalu di-treat istimewa ya. Lalu kamu bisa cerita, dia suka tanya kuliah kamu gimana. Nah, lalu sandwich-nya ada di situ ya, Mbak Lucia ya. Lalu kamu cerita pengalaman saya kuliah daring, apa yang menarik ya. Nah, itu di tengahnya dikasih cerita itu ya. Lalu di bagian akhir kembali ke rotinya ya. Kembali ke apa? Bahwa apa ya? Bude saya yang selama ini memperhatikan saya, juga tanya tentang kuliah saya, itu wafat karena COVID ya. Jadi roti atasnya adalah pengalaman dengan Bude dan Pak D ya. Lalu di tengah-tengahnya pengalaman kuliah daring, lalu di paling bawah rotinya lagi adalah kembali ke pengalaman dengan Pak D dan Bude kami. Itu Mbak Luciari ya. Untuk cerita kamu saya membayangkan seperti itu. Kira-kira bisa nulis panjang toh Mbak Luciari ya? Ya, dicoba Romo. Oke, nanti bisa ini ya. Oh ya teman-teman, kalian harus menyertakan satu foto ya, yang bagus lah ya, jangan asal motret ya. Tapi motretnya itu agak lamaan dikit ya. Betul-betul difokuskan, tidak blur, ukurannya juga tidak pecah ya. Nanti soal pengiriman fotonya nanti kita mungkin bisa mengatur lagi, karena kalau lewat WA itu biasanya pecah ya, jadi kecil ya. Mungkin harus diubah dalam bentuk yang lain ya, sehingga atau PNG atau apa yang resolusinya lebih baik ya. Oke, Mbak Luciari, pengen siapa melanjutkan sharing kamu? Silahkan Mbak Luciari menyebut salah satu teman kamu. Ya, sambil menunggu sharing selanjutnya, ini teman-teman yang saya sebut sebagai momen-momen yang menentukan ya. Ada dalam dilema siswi ini. Waktu itu ada kasus kulit hitam dan Latino ya. Dia berada di tempat kejadian penembakan dan dia ada dalam dilema. Apakah dia akan menunjuk orang kulit hitam atau dia berani menunjuk bagian dari masyarakatnya yang melakukan kejahatan. Nah, momennya adalah keberanian orang muda ini ya. Dia bimbang, tapi kehadiran teman-teman dia menguatkan dia untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi ini membawa risiko yang tidak kecil ya. Karena kemudian dia menjadi target yang dia dianggap sebagai pengkhianat komunitas Latino. Bagaimana mungkin di antara pilihan menyelamatkan yang satu ras, dia malah menyelamatkan yang kulit hitam. Nah, maka cerita kalian harus punya sisi adrenalinnya ya. Dia membuat orang berdebar-debar, deg-degan. Nah, itu harus ada di dalam tulisan.
Oke. Apakah ada unsur yang membuat deg-degan di dalam cerita kalian, baik terpapar COVID atau pembelajaran daring? Yuk, Bunda Rizky. Ya, baik Romo. Kalau dari saya sendiri yang menarik itu ya ketika terkena COVID. Udah terkena juga ya? Tapi udah lama Romo, bulan September. Oke, ya. Dan di situ bukan hanya saya ya merasakan apa yang dirasakan oleh semua orang, oh ternyata begini kena COVID, dan kemudian di ya sekitar 2 minggu lalu komunitas saya di Pranovisiat juga para pranovis terdampak positif, dan puji Tuhan saya hanya tinggal saya yang negatif. Nah di situ ada tantangan juga untuk melayani mereka yang terdampak COVID. Bahkan ya saya tetap tinggal di dalam satu ruangan atau satu lorong yang sama dengan mereka tanpa ada ya isolasi, karena bagi saya pribadi orang yang kena COVID itu selalu dijauhkan, dipinggirkan dan lain sebagainya. Nah dari sinilah saya ingin juga merasakan orang-orang yang di rumah sakit juga melayani mereka yang kena COVID. Nah, akhirnya saya juga bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang terpapar dan menjadi orang yang melayani yang terkena COVID gitu Romo. Jadi ya lalu lalang dan lain sebagainya, mengurus mereka antar makan, kemudian dan lain-lainnya. Ya memang saya lakukan semua dengan ya tentu dengan perlengkapan kesehatan yang ketat sehingga biar tidak tertular. Saya kira ini akan menjadi bahan saya untuk menulis bagaimana bisa yang merasakan apa yang dirasakan kena COVID, kemudian yang apa yang bisa saya rasakan ketika melihat orang-orang sukarelawan yang melayani orang-orang yang terkena COVID itu sih, Rom. Oke, saya kira ini menarik, Bunda Rizky ya. Kita sendiri, Bunda sendiri pernah mengalami COVID ya. Mungkin nanti Bunda bisa share ya. Kalau terpapar COVID, apa ya? Deep in our heart ya, di kedalaman hati kita itu sebenarnya apa yang kita alami sih? Ya, apakah merasa tadi itu ya, bahwa kita cenderung disingkirkan dan seterusnya ya. Lalu Bruder mengambil pilihan tertentu yang sebenarnya lumayan horor ya, Bruder ya. Ada unsur horornya. Ada yang memacu adrenalin juga, karena Bruder lalu secara ruang ya berada di antara mereka ya. Maka nanti sisi-sisi itu ya, maksudnya semua terkena dan tinggal saya yang tidak ya. Dan saya perlu melakukan, dan saya tidak boleh mengungsi, tapi pilihan saya adalah melayani mereka ya. Nah nanti bisa dieksplorasi ya, Bruder, feelingnya apa, merasa awal-awal nggak aman atau sejak awal itu udah mantep ya. Kalau terkena ya enggak apa-apa misalnya ya. Lalu nah bagian menurut saya nanti kalau Bruder mau, saya sih melihatnya perspektifnya itu gini ya, Bruder ya. Nanti ketika menceritakan bahwa Bruder harus melayani kebutuhan-kebutuhan mereka, itu diceritakan sedikit bahwa Bruder juga seorang mahasiswa. Jadi saya melakukan itu di tengah-tengah aktivitas saya sebagai seorang mahasiswa, ya ada PR, ada assignment yang harus dikumpulkan, mungkin juga harus kerja kelompok dan macam-macam itu ya. Jadi mungkin agak beda dikit dengan Mbak Lucia Ari ya. Kalau Mbak Lucia Ari kan saya mengusulkan sandwich ya. Nah sandwich untuk yang Bruder ini yang bagian mahasiswa mungkin nggak terlalu ditonjolkan, nggak apa-apa, tapi disebut ya. Bahwa yang saya kira perlu ditonjolkan adalah sisi kesukarelawanan untuk itu ya. Feelingnya gimana ya, was-was atau saya mantep ya, ya apa, misalnya nanti kalau dihubungkan dengan spiritualitas kenazian ya
menjadi man for others itu ya. Itu salah satu pintu masuknya ya. Gitu, Bruder. Pengalaman itu ya, satu lorong atau berada di lorong ya. Mungkin hal-hal yang selama ini ya, mungkin cuman terjadi semacam percakapan dengan diri saya ya. Ketika saya lewat atau on the way melayani atau saya selesai mengumpulkan piring-piring itu gitu ya. Yang mungkin selama ini tidak terlalu banyak coba didengarkan lagi ya, suara-suara itu dari dalam diri saya, pergumulannya apa sih gitu ya. Sehingga nanti orang pembaca dibawa ke situasi seandainya saya berada dalam itu, kira-kira saya feelingnya gimana ya? Apakah seberani Bruder? Atau nanti juga ini ya, bahwa keberanian itu juga seringkali sesuatu yang pelan-pelan muncul di dalam diri kita ya. Pertama mungkin takut ya, lalu mengenakan APD ya, itu gimana ya? Nah gitu Bruder. Menurut saya ini juga potensial menarik ya. Jadi buat teman-teman yang merasa pengalamanku kok ketoke gitu-gitu aja ya, kalian harus, karena kalau buat kalian gitu-gitu saja, apalagi nanti buat saya yang membaca ya, itu biasanya cuma tak baca sekilas saja, cuma sekelebatan mata ya, ini enggak menarik ya. Nah kalian harus membuat saya terpaku ya melihat tulisan kalian ya dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih Bunda Rizky. Ini juga potensial menarik. Apakah ada yang Bunda Rizky pengen teman kita untuk cerita? Ya, saya akan mengundang yang off cam ya, Rama. Oke, yang off cam bangunlah, karena Bunda Rizky akan segera menggedor pintu Zoom kalian. Ya, mungkin saya ingin mengundang Helena Rama. Helena Rama. Helena Rama. Ya, Mbak Helena. Oke. Wah, sebentar ya. Saya harus wah ini Bruder Marianus, biar tidak terlalu serius, saya remove sebentar ya. Biar Bruder Marianus tidak pasang tampang cakep terus ya di Zoom ya. Dan nanti capek ya. Ya, Mbak Helena Rama, kira-kira ada cerita apa ya Mbak di sekitar COVID atau pembelajaran daring? Mikrofonnya dilepas dulu Mbak, di-on kan? Ya. Halo, Mbak Helena. Kelihatannya kita diminta mendengarkan dari hati, teman-teman. Karena mulutnya komat kami, tapi suaranya tidak terdengar satu kata pun. Halo? Mbak Helena? Mbak Helena? Romo, saya pakai ini Zoom-nya Anju, soalnya laptopnya nggak bisa dengar suara kan? Ya, yuk. Oke, kamu pakai tempatnya Anju. Oke, saya remove yang Helena ya. Yuk. Kalau kamu satu kamar, kamu boleh berdua kok, tidak dilarang ya. Silahkan, Helena. Ya Romo, baik. Bagaimana tadi pertanyaannya? Wah, pertanyaannya nggak bisa diulang. Dari dua kemungkinan cerita yang kamu tulis, Mbak Rama, ini mengingatkan saya pada penyanyi dangdut ya, yang suka pakai pakaian berkibar-kibar ya. Rama, ai pama ya.
Itu untuk kalian yang usia 40-an pasti tahu lah. Mau nulis, kira-kira ada cerita apa ya Mbak Rama yang menarik dari kamu? Silahkan. Loh, kok malah kita diajak meditasi? Sekarang saatnya bicara, Mbak, bukan meditasi. Mikrofonnya dinyalain dulu dong. Kan kita pengen mendengar. Kalau kamu senyum tuh suaranya gimana? Siapa tahu? Jadi Film-film Susana. saya mau Yuk. Jadi saya mau sharing tentang pembelajaran daring, Romo. Oke. Ada cerita apa yang menarik kira-kira? Karena kan kisah tentang pembelajaran daring itu sudah banyak banget ya. Maka kita jangan mengulang cerita yang sama, tapi mesti ada sesuatu yang kita tambahkan, ya, kita sempurnakan, kita pertajam. Kira-kira mau cerita apa sih Mbak Rama? Jadi saya mau cerita kalau semester 1 kemarin kan saya tinggal di rumah Mbah di Kulon Progo. Karena tuh daerahnya tuh kayak di pegunungan gitu kan. Nah, ya, terus? Nah, di sana tuh kadang tuh sinyalnya terkendala sinyal, Romo. Ya, kadang jadi kalau misalnya hujan gitu kan, sinyal tuh suka hilang. Bukan hanya sinyal ini, untuk telepon juga kadang tidak ada. Terus mungkin dari saya itu saja, Romo. Oke, ya. Nanti tentu perlu dilengkapi ya, Mbak Rama. Karena kalau ceritanya itu nanti satu paragraf selesai ya. Tapi bisa cerita ya. Iya, Romo. Kulon Progo, daerahnya gimana. Lalu mungkin pengalaman ya, tiba-tiba ya, Romo Andalas tidak kelihatan lagi wajahnya ya. Karena sinyalnya terputus ya. Dan mau pakai telepon ternyata mengalami nasib yang sama ya. Nah, dinamika-dinamika itu saya kira menarik untuk diceritakan ya, guys. Sehingga nanti Sanata Dharma terbantu ya. Ternyata ini bukan sekedar kuota ya, tapi ada hal-hal yang lebih rumit daripada kuota apa ya, sudah disubsidi atau belum begitu ya. Oke, ya sudah ada yang Mbak Maria Swasti Widyaning Tias. Mbak Maria Swasti gimana? Ada cerita nggak Mbak? Kalau saya itu mungkin nanti lebih yang ke pengalaman daring, Romo, soalnya puji Tuhan kena COVID. Oke. Kira-kira tentang pengalaman daring apa sih yang menurut kamu menarik untuk diangkat? Sebenarnya nanti bingung, sekarang masih bingung karena selama daring ini, selama COVID, sama pandemi ini, saya benar-benar yang kayak di rumah gitu, Romo, karena kebetulan kan setahun yang lalu kaki saya kecelakaan, terus habis itu jadi nggak bisa pergi kemana-mana, jadi kayak nggak ada yang bisa diceritakan gitu loh, Romo. Oke, kaki yang kecelakaan tuh bisa diceritakan ya. Iya. Jadi apa ya? Sudah daring, kakinya kecelakaan, jadi hidup kamu benar-benar di rumah ya. Nah, nanti gimana? Mungkin menariknya adalah gimana rumah itu pelan-pelan bisa menjadi kampus ya buat Mbak Maria Swasti. Bertransformasi menjadi kampus ya. Nah, mungkin di situnya ya, meskipun di situ tetap ada bantal ya. Kadang-kadang jam 11 itu ya, lagi rame-ramenya kuliah ya, dan tiba-tiba ada bau pecel lele dari dapur ya. Nah, atau tiba-tiba ibu kamu ke pasar sebentar ya,
campnya di off-kan dulu ya, beli lombok di pasar dulu ya, dan macam-macam ya. Nah, itu menurut saya bisa diangkat ya Mbak Maria Swasti juga untuk pengalaman sakit kamu ya, yang membuat ya hidup saya jadi terbatas banget sih. Itu ya Mbak Maria Swasti. Oke, Yohanes Bosco Rahmadi ya. Kelihatannya selama masa pandemi sampai lupa teman-teman untuk sisiran, untuk cukur rambut, ya, jenggot. Waduh, saya aja yang selibat single aja setiap hari bercermin ya, sudah tampankah aku hari ini ya? Sudah good looking kah aku hari ini? Kamu itu malah. Yuk, Yohanes Bosco. Kira-kira ada pengalaman yang menarik apa nih, Bosco, selama masa pandemi ini ya? Kira-kira yang bisa kamu ceritakan kepada orang luar ya? Kalau kuliah daringnya mungkin tiduran Romo kalau pas Zoom itu. Tapi kalau dari awal COVID ada banyak. Oke ya. Pengennya kuliah sambil tiduran, tapi tidur beneran ya pada akhir ya. Oke, selain tidur kira-kira apa, Bosco, yang menurut kamu mungkin pengalaman ini juga mewakili ya pengalaman sebagian dari teman-teman kamu yang kampus menurut kamu perlu tahu sih soal apa ya situasi pembelajaran daring real yang kalian alami. Kalau belum masuk perkuliahan ada banyak, pas waktu itu sebelum lulus banyak problem sih Romo, terutama saat mau masuk pendaftaran. Oke, waktu itu apa problem yang menurut kamu paling membuat kamu deg-degan, jantungan, memacu adrenalin kamu? Ya kemarin ada 2 pilihan Romo belum masuk di Sanata ini. Ya setelah itu ada gemburan dari banyak orang. Oke, ya nanti bisa bisa kamu ceritakan kira-kira kalau ini mewakili sebagian dari kamu ya, dan terutama nanti bagaimana kamu melakukan resolusi ya di hadapan pilihan-pilihan yang tidak selalu gampang gitu ya. Oke, nah sebelum kelas berakhir, saya ingin membuka forum tanya jawab dulu ya. Apakah kira-kira yang sudah saya sampaikan kepada kalian tentang tugas ini sudah lumayan jelas atau masih ada sesuatu yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, silahkan langsung raise hand, guys. Kapan akan dikumpulkan? Minggu depan, minggu depannya lagi ya. 2 minggu cukup ya. Sehari nulis 1 paragraf itu udah cukup ya. Sehari nulis setengah paragraf sudah cukup ya. Jadi pengalamannya lebih personal ya. Jangan berusaha untuk memakai bahasa yang kamu nggak familiar ya. Kalian untuk kata ganti kalian ya, nggak usah penulis ya, tapi saya. Periset, penulis, nggak usah ya, itu terlalu ketinggian untuk kalian ya. Karena ini levelnya lebih sharing, saya aja ya. Lalu di belakang nama kalian mahasiswi atau mahasiswa pendidikan, keagamaan, Katolik, FKIP, Universitas Sanata Dharma. Mengapa itu penting? Karena kalau nanti tulisan kalian lolos ada uangnya, guys. Tidak gratisan ya, lumayan ya. Mungkin dapat 100.000 atau 200.000 ya. Lumayan kan? Ya, untuk neraktir Romo Andalas ya. Ya. Apakah ada pertanyaan terkait dengan tulisan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti jelas semuanya, tinggal dikerjain. Dan mungkin kalian, Romo, tadi selama 1 jam saya sudah ngetik-ngetik, Romo hampir selesai ya. Apakah ada pertanyaan dulu terkait dengan tugasnya?
Saya Romo. Yuk, siapa ini? Ya, silakan. Cek Juang ya. Oh iya. Silakan. Ya, dari saya mau tanya ini, apakah menulis itu harus ada pengalaman, misalnya saya yang tidak terkena COVID itu harus menulis pembelajaran daring, atau saya bisa menulis tentang pengalaman orang lain yang terkena COVID? Bukan pengalaman saya, tapi pengalaman orang lain di komunitas. Itu juga boleh, hanya nanti tinggal porsinya ya, Cek Juang ya. Apakah pakai sandwich ya? Jadi misalnya kamu cerita tentang apa ya, salah satu kelas yang kamu hadiri ya, dan setelah kelas itu selesai, nah aktivisme kamu ya, wah ini jam makan siang, ini sudah hampir jam 2 ya, Bruder Marianus sudah makan toh? Jangan-jangan ditelantarkan ini ya. Sudah makan, Bro. Oke, syukurlah ya. Jadi Bro, misalnya Cek Juang gitu ya, ceritanya apa ya, entah di antara kelas-kelas itu kamu cerita pengalaman sahabat kamu atau orang rumah yang apa ya, perlu perawatan khusus ya, dan kamu adalah salah satunya. Tetap diberi warna mahasiswanya ya, jangan hilang ya, jangan cuma cerita saya cerita tentang seseorang ya, tapi saya cerita dari lokasi tertentu ya, itu penting ya. Bahwa apa ya, saya melakukan itu di sela-sela kuliah atau apa gitu ya. Gitu, Cek Juang. Terima kasih, Romo. Oke. Yuk, Bro Marianus Octavianus. Nah, kalau dari saya nanti minta kirim videonya ini, Romo. Kuliah hari ini, Romo. Oke, ya, jangan khawatir ya, nanti akan saya kirim. Oke, Romo, terima kasih. Ya, dan selama beberapa waktu ini saya sudah membuat video kalian lumayan publik ya, dengan memotong bagian-bagian yang biasanya agak merepotkan karena copyright issues ya. Jadi kalau ada, pasti nanti lagu-lagunya nggak akan ada kecuali kita diizinkan ya. Tidak ada larangan dari pihak yang punya lagu atau punya film kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Marianus? Cukup, Romo. Cukup. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, mengapa tadi saya meminta kalian ya untuk apa ya, membuat tulisan kalian lebih kaya ya. Jadi pembicaraan tentang kelas daring itu kita kaitkan dengan isu yang sekarang ini apa ya, membuat kampus dengan kalian itu negosiasi ya. Mengapa hybrid class waktu itu dipilih oleh kampus Sanata Dharma, karena memang bentar ya. Halo, Der. Ya. Aku ada kelas sih, apa Der? Oke, sebentar ya. Ya, sebentar ya guys, saya harus membukakan pintu untuk seseorang yang kelihatannya mengetuk dan tidak ada yang membukakannya ya. Sebentar ya. Saya dipin ngapain, woy? Oke, saya kembali.
Saya mencoba menghidupi Injil ya, teman-teman ya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu ya. Oke, saya ingin menutup kelas ini dengan salah satu tayangan lagi ya. Nah, ini adalah salah satu cara menghubungkan pengalaman kita sehingga pengalaman kaya kita itu tidak miskin ya. Don't use me as another excuse for why you can't make it. You made it to your junior year. Tema hari ini adalah pembelajar unggul. Dan guru ini mengajak kalian untuk nulis diary ya. The first with a choice to go to college. Some may move faster than others. You'll each have the chance. Di kelas ini ada beberapa yang kalau mereka lulus SMA itu akan menjadi jenjang pendidikan tertinggi dalam keluarga. Nah, ini adalah proyeknya, sama seperti yang kalian akan lakukan. Mulai hari ini, kalian akan menulis. Sayangnya, tidak semua tulisan akan berhasil dipublikasikan. Tapi siapa tahu ya, nanti kalau saya lihat tulisan-tulisan kalian menarik, will do something ya dengan. Jadi silahkan semuanya bekerja keras. Tulisan kalian akan dibaca oleh dosen-dosen yang akan mengedit tulisan kalian ya. Mungkin ada yang ngetiknya pakai 11 jari. Ya, saya belum memberitahu kalian ya. Kita nanti akan gimana? Jangan beritahu kelas A dan kelas B ya, guys. Ini proyek rahasia antar kita aja ya. Kelas C ya. Nanti kalau mereka diberitahu, mereka pengen ikutan ya. Itu akan menambah kompetisi ya. Untuk sementara kompetisinya antar kita aja ya. Nah, ini yang ingin saya masukkan ya. Bahwa kalian menempatkan kisah kalian itu dalam kisah yang lebih luas. Ini tentang korban nasi ya. Jadi ketika kita mengambil kartu, nah ini gurunya mengajari anaknya untuk memberikan penghormatan pada anak-anak yang menjadi korban nasi. Tulisan kalian perlu menyentuh orang ya. Maka nanti kalian bisa tanya teman kalian, terutama yang satu kos. Minta temanmu baca ya, sudah menarik atau belum? Sudah menyentuh atau belum? Apalagi nanti cek juang ya, tanya pada orang yang kamu nulis ya. Kalau saya nulis kamu kayak gini ini, sudah menarik belum ya? Siapa tahu yang ditulis adalah Bro Octavianus ya. Nggak masuk daftar, Mau. Oh, nggak masuk daftar. Sehingga nanti seperti tadi ya, sharingnya Rama dari Kulon Progo ya, tulisan kamu ketika kita baca itu kita sampai ke gunung-gunung di Kulon Progo ya, di mana sinyal itu lemah sekali. Kalau hujan tiba-tiba Zoom mati. Meskipun dosennya teriak-teriak nggak kedengeran.
Mungkin pengalaman di-remove oleh dosennya karena tidak menjawab ketika diminta. Nah, anak-anak ini punya pengalaman istimewa, tidak hanya ke museum, tetapi mereka nanti akan ketemu dengan para survivor dari Holocaust. Orang-orang yang pernah di kamp konsentrasi, atau mereka bisa menyelamatkan diri dari kamp konsentrasi. Jadi tulisan kalian perlu punya intimitas ya teman-teman ya. Meskipun peristiwa itu di Bekasi atau di Kulon Progo, tetapi orang seperti dibawa ada di dalam satu meja ya dengan pribadi-pribadi. She lost her whole family in the camps. She came to this country with $4 in her pocket and a newborn baby. Maka nanti misalnya pengalamannya adalah pengalaman kehilangan ya, karena wafat entah budi saya atau relatif kita yang lain. Jadi nanti kesedihannya juga perlu diperlihatkan ya. Oke, teman-teman, saya kira introduksi dari saya cukup ya. Maka minggu depannya lagi ya, kalian akan bekerja secara mandiri, tapi tetap presensi ya guys. Karena sekarang ini presensi dihitung ya. Jangan lupa untuk presensi 2 minggu ke depan ya. Lalu kapan tugasnya akan dikumpulkan Romo? Jam berapa? Apakah seperti biasanya 24.00? Ya, tetap sama guys. 23.59 WIB. 2 minggu lagi ya. Catat ya, karena nanti dosen-dosen lain akan mulai dengan UTS ya, tugas-tugas sudah akan menyusul. Maka jangan ditunda-tunda ya nulisnya ya. Apalagi hari ini Jumat, akhir pekan. Apalagi kalau kita di rumah aja seperti Mbak Maria Swasti, nggak bisa kemana-mana. Nah, saatnya nulis Mbak Swasti ya, jangan tulan-tulan dulu. Ya. Oke, gitu teman-teman. Nah, terima kasih atas perjumpaan siang hari ini. Mudah-mudahan tugasnya tidak membebani kalian. Ya. Karena saya tidak akan memberikan yang tidak bisa kalian angkat ya. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini, partisipasi kalian, dan sampai ketemu lagi pada hari pengumpulan ya. Saya akan jadi debt collector kalau ada dari antara kalian yang belum mengumpulkan tugas ya. Dan saya akan mengusulkan sebaiknya tidak perlu dikasih sertifikat ya. Karena tidak mengumpulkan tugas. Oke, selamat berburu. Jangan lupa kesempatan emas ya, betul ya. Untuk bruder-bruder Omi ya, siapa tahu nanti kita bisa angkringan bareng ya. Dengan honor yang sudah kita terima ya. Angkringan di depan Omi ya. Bruder Jack yang banyak uang. Wah, ini dia. Oke, rekan-rekan, selamat bekerja. Kalau ada pertanyaan, silahkan drop your message di grup WA kita ya, biar saya bisa memberikan tanggapan yang lumayan untuk kalian semua ya. Jangan takut juga berbagi, Romo. Saya sudah selesai nulis. Boleh diposting situ biar teman-teman lainnya juga baca ya. Oh, itu yang ditulis oleh temanku ya. Saya mau nulis yang lain biar nggak sama ya. Saya akan menulis dari sisi yang lain.
Jangan lupa jadi fotografer dalam 2 minggu ini ya. Kalian boleh memotret dirimu se-good lookingnya ya. Karena seringkali orang lihat kita dari fotonya terlebih dahulu ya. Sebelum baca tulisannya ya. Maka di media sosial saya coba cari sudut mana ya saya paling good looking ya. Ternyata temuan saya adalah ternyata dari semua sisi saya lumayan good looking ya. Jadi tidak perlu dari posisi tertentu ya. Lalu bisa juga nanti tidak harus foto kalian, bisa juga lokasi kalian ya. Misalnya Jack Juang ya, teman kamu, mumpung Bro Marianus Octavianus sedang isoman ya, di foto waktu berantakan-berantakannya ya. Ya, tidak perlu disuruh mandi dulu atau dandan dulu ya atau sisiran dulu, tapi mungkin semakin berantakan Bro Marianus semakin menyentuh fotonya ya. Oke, gitu teman-teman. Jangan lupa tulisan dan foto. Dan biar kami punya pilihan, fotonya jangan 1 ya teman-teman ya. Sekurang-kurangnya 2 lah. Yang paling bagus yang bisa kalian hasilkan ya. Sehingga nanti kami bisa memilih 1 atau 2. Tapi siapa tahu fotonya bagus-bagus semua, kami tampilkan 2-2. Nah, Brother Jack Juang sudah berpikir-pikir ya, mau ambil foto spot yang mana ya? Ingat ya, kamu menceritakan orang lain, jadi jangan foto diri sendiri ya. Oke, teman-teman, terima kasih semua dan selamat melanjutkan aktivitas dan believe it or not, thanks God, it's Friday. Kemarin libur, besok libur, guys. Sabtu, Minggu, libur yang panjang ya. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Oke. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Sama-sama.